Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara gambar dengan apa yang saya contohkan. Kenapa berbeda ya? Sahabat, mempraktekkan sebuah teori ke dalam sebuah kenyataan itu tidak selalu berbanding lurus antara gambar dengan kenyataan karena beberapa sebab. Di antaranya, gambar titik meridian tubuh yang ada latar belakang tulang atau yang ada latar belakang otot, atau bahkan dua-duanya dengan latar belakang tulang dan otot, atau yang sama sekali tanpa latar belakang, hanya tubuh manusia. Sebetulnya itu adalah sebuah ilustrasi. Makanya ketika mempraktekannya akan sedikit berbeda. Oleh sebab itu, saya mohon sahabat bisa memahami kerangka tubuh manusia, memahami anatomi otot, memahami organ, dan hafal titik-titik meridian tubuh, sehingga ketika mempraktekannya bisa mensinkronkan antara gambar, kerangka, dan anatomi otot, sehingga akan lebih mudah untuk menemukannya. Kedua, titik-titik meridian itu akan ada di antara cekungan antara otot dengan tulang. Yang ketiga, antara tulang satu dengan tulang yang lain ya, di bagian celahnya. Yang keempat, ketika memijat harus menjauh dari sendi. Ini kuncinya ya. Kemudian titik-titik yang saya sebutkan ini disesuaikan dengan gambarnya. Jadi mau dibalik kenyataan yang antara otot dengan otot, antara otot dengan tulang, itu disesuaikan dengan ilustrasi gambar. Kalau gambar yang sahabat lihat, yang sahabat pahami, kemudian dicocokkan dengan tubuh tanpa paham yang empat hal ini, maka akan sulit. Makanya sering saya katakan, temukan titik yang terasa nyeri, temukan laktat, temukan kelenjar di antara otot dengan otot, dan sebagainya. Bahasa yang sering saya pakai seperti itu. Karena apa? Ini untuk memudahkan bahwa ilustrasi gambar dengan kenyataan itu memang sedikit berbeda, karena besar kecilnya tubuh orang, dalam dan dangkalnya titik tersebut, kemudian karakteristik tubuh itu sendiri tiap orang berbeda-beda. Makanya saya sering katakan antara menemukan titik nyeri dan juga celah antara otot ataupun antara otot dengan tulang. Karena kalau persis seperti di gambar, beda orang beda ya. Jadi Anda bisa memahami. Sedangkan gambar-gambar yang saya perlihatkan pada sahabat sehat itu sebagai wujud ilmiahnya dalam pijat akupressure ataupun akupuntur, bahwa apa yang saya contohkan, apa yang saya tunjukkan itu dalam pemahaman titik akupressure itu titiknya ini, biar sahabat lebih mudah untuk memahami. Teori dan praktek mungkin memang kadang sedikit berbeda atau bahkan kadang sulit ketika diterapkan. Analoginya seperti sahabat memahami teori orang berenang, harus begini, harus begitu, tapi kenyataan waktu mempraktekannya, mencoba untuk melakukannya, kadang renangnya tidak berjalan, bahkan mungkin cenderung akan tenggelam. Karena ada satu hal yang ketinggalan yang mungkin tidak kita lakukan, yaitu rasa, mengkaitkannya dengan rasa. Oleh sebab itu saya sering katakan, rasakan, ada nyeri, ada laktat, ada kelenjar. Analoginya seperti itu.
Makanya di channel ini saya tidak pernah mencontohkan dengan seorang pasien, agar sahabat ketika saya memberikan contoh titik mana yang harus dipijat, sahabat sendiri bisa merasakan titik itu di mana, kemudian reaksi waktu dipijat bagaimana, akan menjalar kemana, seperti apa, sahabat bisa merasakannya langsung. Saya mencontohkan, kemudian sahabat mengikuti dan mempraktekkan pada diri sendiri agar lebih mudah ditemukan. Sedangkan persoalan gambar ini adalah sisi ilmiahnya. Yang keempat, kenapa antara gambar dengan kenyataan kadang mungkin berbeda? Karena bahasa yang saya pakai adalah saya sebagai seorang terapis akupressure. Di rumah saya menerima pasien. Makanya mungkin bahasa yang saya gunakan dengan pemahaman sahabat sehat yang menerima mungkin berbeda. Makanya jadi seakan sulit ya menemukan pemahamannya. Karena antara yang biasa melakukan dengan sahabat sehat yang mungkin tidak pernah tahu atau hanya mendengar saat melihat video saya saja, makanya jadi serasa sulit begitu. Oleh sebab itu, saya sering mohon kepada sahabat sehat untuk memberikan kritik dan saran. Saya juga manusia biasa, penuh salah dan kekurangan. Silahkan saya dikomentari. Apa yang kurang, penjelasan yang mana, disesuaikan dengan sebuah buku, situs, ataupun artikel tentang akupressure akupuntur, kenapa berbeda? Silahkan. Mari kita berdiskusi ya. Saya senang, saya tunggu. Yang kelima, kenapa gambar tidak tampil lama? Ini banyak sahabat sehat yang mempertanyakan. Mohon maaf, gambar-gambar ini saya ambil dari sebuah aplikasi yang namanya Akupoint, atau kadang saya mengambil dari Google ya. Jadi kalau sahabat sehat ingin memiliki gambar-gambar tersebut, sahabat bisa mendownloadnya aplikasi Akupoint, atau tentang meridian, atau tentang akupressure, dan semua yang berhubungan dengan titik meridian. Tinggal disesuaikan yang sahabat suka yang mana. Karena semua yang saya contohkan di gambar-gambar tersebut bukan milik saya sendiri, itu ada hak ciptanya. Makanya saya menggunakannya pun terbatas. Saya tidak bisa menggunakannya lama. Jadi kalau sahabat sehat ingin serius terhadap akupressure, sahabat bisa menggunakan aplikasi, gambar dari Google, buku, atau apapun ya. Yang penting sahabat sehat paham jalur-jalurnya. Kemudian kita saling sharing. Dicocokkan titik itu dengan kondisional tubuh kita. Beberapa titik kadang nyeri, kadang tidak. Bahkan titik yang saya contohkan ketika sahabat sehat melakukannya berbeda keterangan. Saya bilang sakit, sahabat bilang tidak, padahal titiknya tepat. Karena perbedaan kondisi tubuh, kondisi sakit, kondisi titik meridian itu berbeda-beda. Beda orang, beda jenis, beda dalam dangkal, beda karakter yin dan yang, semuanya berpengaruh. Makanya ada juga yang bertanya, Bang, apakah ini tidak berbahaya dilakukan orang yang tidak paham urat? Ya, saya jawab, makanya saya contohkan. Terlepas dari sahabat sehat, mungkin ada yang takut karena takut salah, atau takut karena memang belum paham. Makanya marilah kita, disinilah kita saling belajar, kita saling memahami. Sahabat sehat bisa dipadukan dengan artikel, dengan buku, atau patung tentang akupressure juga bisa. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tampilan gambarnya tidak lama. Sahabat, mungkin itulah beberapa sebab kenapa gambar dengan kenyataan yang saya contohkan sedikit berbeda. Karena ilustrasi dengan kenyataan itu tidaklah sama. Kita tinggal menyesuaikannya dengan 4 hal tadi ya. Cekungan tulang, antara tulang dengan otot,
celah otot satu dengan otot yang lain, waktu pemijatan harus menjauh dari sendi. Dengan memahami hal ini, kemudian kita praktekkan dengan sebuah aplikasi, gambar dan sebagainya, kita gabungkan sehingga kita bisa menemukan titik itu dengan tepat. Karena apabila tidak tepat, reaksinya tidak ada. Bahkan cenderung titik yang dipijat malah akan sakit setelahnya. Kalau titiknya tepat, insya Allah tidak akan ada rasa nyeri setelahnya. Nyeri sakit itu ketika dipijat. Namun apabila salah titik yang dipijat, maka akan nyeri setelahnya. Dan ketika dipijat tidak ada reaksi terhadap kondisi sakit. Bila sahabat yang sering tanya bagaimana resikonya bila titik yang dipijat salah tidak sama dengan yang saya contohkan, ya tidak ada reaksi terhadap sakit, justru titik yang dipijat malah setelah pemijatan akan sakit. Tapi kalau tepat, dipijatnya sakit, tapi setelah selesai terapi pijat akupresur tidak menimbulkan nyeri. Sampai di sini saya harap sahabat sehat bisa memahami dan saling memaklumi. Mari kita bisa belajar bareng-bareng tentang akupresur. Apa yang saya kurang mohon dikoreksi. Apa yang saya ada, saya coba untuk bisa menjelaskannya sedetail mungkin kepada sahabat sehat agar bermanfaat. Saya tidak ingin menyembunyikan ilmu, tapi saya ingin share ilmu. Apapun yang saya paham, apapun yang saya ketahui, saya ingin sahabat sehat juga ingin memilikinya agar lebih bermanfaat kepada sahabat sehat sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Bila suka silahkan like, tidak suka silahkan dislike. Bila rasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman atau saudara yang membutuhkan. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.